الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu pembuka pintu surga di hari kiamat nantinya, insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita membahas beberapa hadis tentang pentingnya menjaga salat dan juga bahayanya meninggalkan salat, subuh hari ini kita masuk ke dalam judul yang baru, yaitu seputar masalah perkara-perkara yang sunnah atau salat yang sunnah, yaitu at-targhib fil muhafadhah ala 12 rak'ah min as-sunnah fil yawmi wal laylah. Anjuran untuk menjaga 12 rakaat penggiring salat wajib sehari semalam. Jadi kita akan melihat dan membahas hadis-hadis yang berisi anjuran agar kita memelihara salat sunnah rawatib. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, sunnah rawatib itu disebut ratib, yaitu yang mengiringi sunnah rawatib, yang mengiringi salat fardu. Artinya dia menempel di salat fardu, baik qabliyah maupun ba'diyah. Sunnah rawatib dibagi dua, ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad, ada yang dikuatkan dan ada yang tidak dikuatkan. Artinya kesunahannya tidak terlalu kuat. Dan yang muakkad ada 10 tempat yang sangat dikuatkan untuk dijaga. Itu ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, lalu 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah Isya. Itu sangat dikuatkan untuk dijaga. Bukan bermakna selain daripada itu tidak dilakukan, tetapi derajat suruhannya tidak terlalu kuat seperti yang 10 rakaat ini. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat ternyata ada satu paket yang dijanjikan Allah dan Nabi. Yang menjaga paket ini, maka dijamin kalau dia istiqamah sepanjang hidupnya dia lakukan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan dibuatkan rumah khusus untuknya di dalam surga. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min muslimin, kalau ada seorang muslim
yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin, lalu dia salat. Jika ada seorang muslim yang salat karena Allah Ta'ala, maka dicantumkan kalimat lillahi ta'ala. Ini syarat pertama untuk mendapatkan paket ini, dia lakukan karena Allah Ta'ala, semata-mata karena Allah, tidak berharap dari selain Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah salat sunnah rawatib yang akan dijelaskan. Salat sunnah rawatib penggeraknya adalah iman. Tapi ada sebahagian orang yang bergerak melakukan ini karena ini perbuatan sunnah, maka kadang-kadang terbersit di hati ingin mendapatkan pujian. Kalau perbuatan wajib, maka pujian itu kecil karena orang sudah tahu ini wajib. Dorongan orang melakukan yang wajib sebahagiannya karena Allah, unsur keterpaksaannya pun ikut. Makanya ada orang yang tidak mengambil kesempatan mempertontonkan amal pada yang wajib karena semuanya melakukan. Tapi ketika solat sunnah didirikan, bersitan hati semakin kuat, dorongan-dorongan untuk menampakkan kepada selain ridha Allah juga muncul. Ada orang yang solat demi mengharapkan puji, apalagi kalau seandainya punya kepentingan menjelang 2024, mungkin akan banyak orang yang solat sunnah rawatib supaya orang berbisik-bisik di antara mereka, itulah contoh pemimpin kita ke depan. Solat rawatib saja dijaga, apalagi yang wajib. Yang sunnah rawatibnya saja dijaga, padahal sebelum keinginannya untuk mencalonkan diri, dia tidak pernah solat sunnah rawatib. Itu contoh barang. Kita ini, yang tahu kita ini ria atau tidak bukan orang, karena ria tidak bisa diukur dengan kacamata orang. Ria itu diukur dengan hati kita sendiri. Yang menentukan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ada orang yang datang salat di dalam masjid tapi tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada keinginan memamerkan, maka itu tidak dianggap ria. Ada orang yang salat di lapangan juga tidak dianggap ria. Kalau memang begitu dia safar, dia bisanya salat di lapangan. Hati yang bergerak, makanya ria itu bukan pandangan orang. Jadi tidak sah disebut ria ketika orang mengatakan tu ria itu pasti ria itu. Tidak, hati kita yang berbicara. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, salat ini syarat pertama akan dapat paket besar ini, yaitu lillahi taala. Itu yang perlu ditanam benar-benar di dalam hati. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bodoh sekali orang yang melakukan karena manusia. Kalau dia lakukan karena manusia, dia mendapatkan apa? Pujian, bahkan uang pun dia tidak dapat. Paling dipuja-puji, tapi tidak dapat uang. Tapi kalau dia lakukan karena Allah, Allah memujinya, Allah menyayanginya, Allah mempersiapkan hadiah terbesar untuknya. Jadi ini yang perlu diperhatikan di awal. Lalu fi kulli yaumin, setiap hari dia lakukan itu. Berapa rakaat? Sintai asyrata raka'ah tatawu'an ghaira faridah. Pertama tadi karena Allah, yang kedua amalannya adalah orang ini setiap hari, bahasa setiap hari menunjukkan istiqamahnya dia melakukan itu. Jadi bukan hari Senin lakukan, Selasa tinggal, lalu Rabu baru lakukan kembali. Bukan begitu. Setiap hari. Ini menunjukkan keistiqamahannya. Maka tidak berlaku paket ini bagi mereka yang tidak istiqamah. Dan menjadi orang yang istiqamah itu berat.
Rasulullah menasihati sahabat, ittaqullaha summa istaqim. Bertakwalah engkau kepada Allah, lalu istiqamahlah. Yang berat itu istiqamah. Banyak orang yang bisa melakukan amal, tapi yang bisa menegakkan amal, istiqamah dalam beramal, itu sedikit. Dari mulai kita melakukannya setelah kita tahu sampai mati, sanggup tidak? Sampai mati. Setiap hari. Setiap hari. Dan ini adalah amalannya orang-orang yang imannya kuat, orang yang saleh. Maka salah seorang tabi'in disebutkan di dalam beberapa riwayat kitab-kitab tentang kisah-kisah orang terdahulu, saya lupa nama tabi'in itu, disebutkan bahawa beliau 30 tahun tidak pernah salat di rumahnya, kecuali beliau pasti salat kecuali beliau pasti salat di belakang imam, bertakbiratul ihram bersama imam selama 30 tahun. Dia jaga jamaahnya 30 tahun, tidak pernah masbuk sekalipun. Dalam kitab Sunan Al-Yaumiyah disebutkan, itu istiqamah, berusaha untuk mendapatkan. Lalu apa yang dilakukan? Lakukanlah 12 rakaat salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Bahasa ghairu faridah, 12 rakaat salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Maka janji Allah, orang yang mampu melakukan ini, janji Allah, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, maka dipastikan dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Dalam bahasa lain, illa bunya lahu baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Ada orang yang bertanya, jadi kalau kita enggak salat yang 12 rakaat sunnah rawatib ni, kita enggak dapat rumah di surga. Seandainya kita masuk surga, dapat. Tapi orang ini sudah dipastikan dia masuk surga. Jadi bahasa dapat rumah di surga, otomatis dia masuk surga. Maka banyak amal-amal yang Allah telah menegaskannya melalui Nabi, dan itu bisa membuka pintu surga. Tentu kata kuncinya adalah yang wajib tetap lebih utama daripada yang sunnah. Jadi jangan juga sampai mempunyai pikiran kita jaga 12 rakaat ini lalu kita tinggalkan solat yang wajib. Itu juga tidak ada jaminan masuk surga. Tapi yang wajib, kunci pembuka amal sunnah. Apa saja yang 12 rakaat itu? Ditambah dalam hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi, yaitu arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Tadi yang muakkad 2 rakaat sebelum duhur. Tadi yang muakkad 10 jumlahnya. Sekarang paket. Ini ada paket. Sama seperti seorang pimpinan mengatakan, tugas dari A sampai D, bagi yang mampu melakukan sampai F, maka dia punya bonus. Jadi yang Allah ingin tegaskan bahwa ini paket. Siapa yang mampu mengambil paket ini, dibuatkan rumah di surga, artinya jaminan masuk surga. Untuk membuat kita lebih bersemangat, Allah sengaja melalui nabinya gambarkan rumah di surga. Karena rumah di surga itu dalam hadis dari Ibnu Umar, itu punya keindahan yang tidak pernah dilihat oleh manusia di dunia. Ciri-cirinya tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Kalau dilihat dari dalam, tembus keluar, tembus pandang. Kalau dilihat dari luar,
tembus pandang ke dalam. Artinya rumah itu begitu beningnya. Rumah di surga itu begitu beningnya dan dihiasi oleh perhiasan, kata Nabi, dibuat seluruh perhiasan rumah dari emas, dindingnya emas, batu batanya perak, pasirnya, lantainya itu semua dari yakut dan marjan, permata, mutiara. Dan ini akan memuaskan semua orang yang melihatnya. Masya Allah, hari ini rumah kita di dunia kita bangun 2M, tapi kita tidak mampu menghiasi rumah dengan emas dan perak. Walaupun isteri merengek-rengek memintanya, kita tidak mampu melakukannya. Tapi Allah menjamin rumahmu di surga terbuat dari emas, perak, berlantaikan mutiara, permata. Dan penghuni rumah telah disiapkan, yaitu para bidadari. Dalam satu rumah terdapat beberapa puluh kamar, dan luas rumah itu sejauh mata memandang dalam hadis Nabi. Jadi rumah kita di surga luasnya sejauh mata memandang. Oh, tapi enggak cukuplah Ustaz kalau dikapling banyak sekali itu, nanti bagaimana? Luasnya surga arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Langit punya 7 petala, bumi punya 7 petala. Sab'a samawatin tibaqa, seluas 7 langit, seluas 7 bumi, 7 kedalaman bumi. Itu luas surga. Dan bisa jadi yang dimaksud Allah itu satu surga, karena surga punya tingkatan-tingkatan. Jadi yang kita merasa bahwa rumah kita kaplingnya terlalu besar, begitu disebut oleh Nabi sejauh mata memandang rumah kita di surga. Dan kita diberikan kebun-kebun oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebun-kebun dan sudah disiapkan tanaman yang paling masyhur dalam hadis, yaitu kurma. Cara menanamnya adalah dengan zikir yang kita ucapkan di atas dunia. Satu zikir kalimah, lalu keluarlah satu pohon kurma di kebun kita. Jadi semua sudah disampelkan oleh Allah. Semua bergerak dengan instan. Dalam salah satu hadis dengan derajat yang sahih, seorang petani pekebun yang masuk surga, lalu dia bermohon kepada Allah untuk bisa kembali berkebun, karena dia suka, dia ingin kembali berkebun. Dia mohon kepada Allah, izinkanlah ya Allah aku kembali berkebun. Apa kata Allah? Silahkan. Lalu Allah berikan bibit untuknya. Begitu dicampak bibit itu, langsung tumbuh di saat itu, langsung panen di saat itu. Nyan model surga. Itu hadis, saya tidak hafal panjang hadisnya. Diberi bibit oleh Allah, silahkan berkebun. Yang bertani, yang suka bersawah, silahkan. Diberi bibit, begitu dicampak di saat itu juga panen. Jadi yang namanya lelah itu tidak ada. Yang namanya mengambil air dari sumur di ladang, lalu ada jatuh jarum. Iban puisi kan, kalau ada sumur di ladang kok bisa jatuh jarum? Boleh kita menumpang mandi? Ini tidak ada cerita-cerita apa ambil air numpang mandi, tidak ada cerita itu. Hidup di surga itu tidak boleh lelah. Sudah cukup lelah di dunia. Sudah cukup bapak ibu dari tadi jam 4 sudah bangun, salat tahajud, bersiap-siap menuju ke masjid. Sudah cukup kelelahan itu. Kita terobos kegelapan malam untuk mencapai masjid Allah. Lalu kita pulang, masuk kantor, sebentar lagi masuk kantor demi anak dan isteri, juga karena Allah yang menyuruh para isteri menyiapkan sepatu suaminya, menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, bersambung dengan cucian baju, lalu kemudian jemur, lalu kemudian digosok. Sudah cukup kelelahan isteri. Tidak boleh ada kelelahan di surga. Maka enggak ada cerita petani berharap lelah. Campak bibit, di situ tumbuh, di situ panen. Lalu dia gembira dengan keadaan kebunnya. Itu keindahan rumah di surga. Penghuninya yang akan menemani kita bidadari. Dalam satu riwayat, satu kamar dihiasi oleh 70 bidadari. Lalu kita mulai berfikir, kayaknya terlalu banyak tu Ustaz.
Saya yang satu bidadari di rumah saja enggak habis-habis katanya. Ya, sampai saya kadang-kadang cerai 2 kali, kembali lagi rujuk, cerai lagi. Sampai begitunya, Masya Allah. Jemaah melakukan Allah, kita tidak bisa membayangkan surga, makanya kita mengambil contoh-contoh dunia. Padahal surga itu bayangannya, kata Rasulullah, sampai pikiran pun tidak sanggup menjangkaunya. Wa ma khatarat bibalin, tidak sanggup dijangkau oleh pikiran. Maka salah satu pembukanya 12 rakaat ini. Kita kembali, apa saja yang 12 rakaat itu yang disuruh jaga oleh Allah dan Nabi, yaitu yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghair muakkad, tapi dikumpulkan jadi satu paket. Jadi sebenarnya yang kita harus jaga itu, yang sangat dianjurkan jaga yang 2 rakaat sebelum zuhur. Namun untuk mengambil paket ini jadi 4 rakaat. Bagaimana cara melakukannya? Yang paling kuat suruhannya yaitu tetap 2 rakaat 2 rakaat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahar masna masna, salat siang dan malam, itu dalam tanda kutip salat sunnah, tetap 2 rakaat 2 rakaat. Itu yang paling masyhur. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh 4 rakaat sekali salam, ya, tanpa duduk di 2 rakaat, tidak ada duduk di antara 2 rakaat. Tetapi yang paling kuat pandangannya yaitu tetaplah lakukan 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat. Niatnya qabliyah zuhur. Sudah 4 rakaat. Lalu kemudian wa raka'ataini ba'daha, tambahlah 2 rakaat setelah zuhur. Tambahlah 2 rakaat setelah zuhur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai catatan, Nabi pernah mengatakan kalau ingin lakukan salat ba'diyah, maka selangilah dengan berbicara atau berpindah dari tempat engkau salat wajib. Pilih 2 perkara. Kalau mau salat sunnah ba'diyah, pilih di antara 2 perkara ini. Bicara dulu. Yang dimaksud bicara ini Pak, zikir, ya. Bukan disyaratkan bicara ni sampai dia mengatakan ke kawannya yang sebelah, saya mau solat sunnah, kita bicara sebentar, temani saya bicara sebentar. Tidak begitu, itu bangai namanya. Yang dimaksud berbicara di sini adalah zikir. Jadi boleh pilih zikir dulu, karena zikir itu pun boleh pilih, boleh dilakukan sesudah solat fardu langsung atau lakukan setelah solat ba'diyah. Itu pilihan. Sekarang kita milih. Untuk menyelangi salat sunnah ba'diyah, Nabi suruh bicara, zikirlah dulu. Oh, rupanya kita tidak ingin berzikir, nanti kita ingin zikirnya setelah salat ba'diyah, maka ambil opsi kedua, yaitu berpindahlah dari tempat kita berdiri di waktu salat zuhur tadi. Ini kita salat zuhurnya di sini, pindahnya enggak usah jauh-jauh, sedikit saja geser kaki sudah okey. Tidak perlu sampai cari dari saf depan bapak sampai ke saf perempuan untuk memindahkan diri, tidak perlu. Tidak perlu. Pindah sedikit saja, atau rocker dengan orang di samping, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, rocker. Itu saja sudah okey. Jadi itu untuk kelayakan disebut ba'diyah. Maka tambahkanlah 2 rakaat ba'da zuhur. Berarti sudah 6 rakaat. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib. Nanti waktu datang maghrib setelah salat fardu, jangan lupa tambahkan 2 rakaat sesudah maghrib. Kalau sebelum maghrib itu ghair muakkad, tidak dikuatkan, tapi tetap berpahala. Jadi jangan mengira kalau ghair muakkad enggak lakukan, tidak. Tetap berpahala, namun tidak terlalu dikuatkan sunnahnya. Ba'dal maghrib menjadi paket yang berikutnya. Berarti sudah berapa rakaat? Sudah 8 rakaat. Lalu kemudian wa raka'ataini ba'dal isya. Tambahkanlah 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sesudah isya. Berarti sudah 10 rakaat. Nah, terakhir wa raka'ataini qabla salatil ghadat. Dan jangan lupa salatlah 2 rakaat sebelum subuh
atau salat sunnah fajar. Lengkap 12 rakaat. Kalau mampu melakukan ini sehari semalam, setiap waktu sampai malaikat maut nampak di hadapan mata kita, dijamin dibuatkan rumah untuknya di surga, dan dia akan masuk surga dengan kunci-kunci yang wajib yang dia lakukan. Jadi tetap salat wajib nomor satu. Jadi jangan gara-gara mendengarkan ini kita tinggalkan salat wajib lalu kita lakukan yang 12 rakaat ini. Itu tidak benar. Salat wajib nomor satu, kemudian ambil paket ini, insya-Allah lempanglah jalan kita menuju surga. Dan sebagai catatan di akhir sebelum kita bertanya jawab, ini janji Pak. Ini janji, dan ini berada dalam kategori hadis-hadis yang sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Ini janji Allah. Perlu kita ingat. Kalau manusia berjanji, satu dua bisa kita pegang janjinya, amanah. Tapi tidak semua manusia mempunyai kejujuran itu. Bahkan di akhir zaman, Abdurrahman bin Auf, Huzaifah al-Yamani itu sudah mengatakan bahawa di akhir zaman Rasulullah pernah mengatakan, saking banyaknya manusia tidak jujur, setiap kali kita akan melakukan transaksi dengan seseorang, kita akan mengatakan kepada orang yang akan melakukan transaksi itu, kalau ke situ kamu jualnya atau kamu belinya dengan fulan saja, jangan beli dengan yang lain. Jadi di akhir zaman orang mulai menunjuk orang untuk melakukan transaksi. Begitu tidak banyaknya orang yang amanah, sehingga kita harus menandai orang yang amanah. Maka kita ke pasar belanja, isteri kita mengatakan, bang, nanti kalau beli ayam jangan beli yang di bapak itu, yang sebelah kanan jangan, terus yang sebelah kiri juga jangan, yang di depan jangan, yang di belakang jangan. Jadi yang mana? Jangan di situ nggak ada yang jujur. Saya pernah beli ayam dikasih bebek. Istrinya ada bodoh-bodohnya juga. Tapi yang dia maksud mungkin adalah kejujuran itu, sehingga dia harus menunjuk orang. Begitulah keadaan kita hari ini, dan Nabi telah mengatakan itu. Di akhir zaman kita harus menunjuk orang. Jangan beli di situ, toko itu sering begini. Jangan beri kasih hutang ke fulan, dia sering tidak bayar hutang. Jangan begini. Orang kita tandai satu. Jangankan orang-orang awam, di antara orang-orang yang berlabel ustaz, berlabel kiai, tengku, itu saja kita tanda-tandai. Jangan kasih bantuan ke ustaz itu. Sudah pernah dulu kita kasih bantuan, pesantrennya nggak ada sampai hari ini. Ternyata dia gunakan untuk kawin lagi. Amanah, janji tidak bisa dipegang dari manusia. Tapi ini janji Allah, ini janji Nabi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janji, tidak akan pernah. Apa yang Allah katakan, kalau kita ragu di dalam hati, ada bisikan syaitan, itu dongeng aja tuh. Itu mana ada, mana mungkin Allah gara-gara 12 rakaat Allah akan masukkan kita ke surga, Allah buat rumah di surga, mana mungkin. Ingat-ingatlah, Allah tidak akan melanggar janji, karena janji Allah bukan janji hamba. Kalau Allah katakan surga, surga, walaupun amalnya sedikit. Kalau Allah bilang surga, surga. Kalau Allah katakan neraka bagi mereka yang tidak salat, maka diwajibkan neraka untuknya. Allah tidak akan langgar janjinya. Maka bersemangatlah untuk lakukan 12 rakaat ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah beri kekuatan untuk melakukannya. Ini terutama bapak-bapak yang sudah pensiun, yang masih banyak waktu. Lakukanlah 4 rakaat sebelum zuhur. Datanglah ke masjid lebih awal, karena PNS kadang-kadang ingin melakukannya, tidak bisa datang lebih cepat. Jadi perbanyaklah ibadah. Ini yang pensiun-pensiun, yang rambut sudah putih di tengah, putih di samping, gigi sudah goyang, perbanyaklah ibadah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5 menit. 5 menit Pak, karena ini jam kerja. Ya, silakan. Ada mic, silakan Bapak. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Bapak? Ya, boleh Pak Abdullah. Satu lagi mungkin. Ada. Oh, ada. Boleh silakan. Boleh mic-nya dihantarkan sebentar. Benar, pertanyaan pertama tentang salat asar. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa? Ada satu lagi? Enggak ada ya? Okey, baik. Baik. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang salat asar qabliyah dan ba'diyah. Dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabliyah asar itu ada dan masuk dalam kategori ghair muakkad. Qabliyah asar itu ada, bahkan ada paket khusus. Jadi ini ada cerita paket-paket. Paket ini menguji iman, menguji kekuatan kita untuk meraih surga. Karena Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau mengharapkan surga, ampunan dan surga, kata Allah. Makanya sebelum asar itu ada salat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, tapi masuk kategori ghair muakkad. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala 4 rakaatin qabla al-'asr. Ya. Dalam riwayat yang lain, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr 4. Allah sayang kepada hamba yang melakukan salat sebelum asar 4 rakaat. Allah sayang kepadanya. Nah, jadi kalau qabliyah asar itu riwayatnya jelas, ada amalannya. Sedangkan ba'dal asar itu sama posisi seperti ba'da subuh. Tidak ada salat ba'dal asar dan ba'da subuh. Tidak ada salat ba'dal asar dan ba'da subuh. Setelah subuh tidak ada salat sampai terbitnya matahari. Ini kita kan nggak boleh salat nih. Sampai nanti jam 6 lewat 35 menit baru boleh kembali salat. Jadi kata Rasulullah tidak boleh ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Asar juga begitu, tidak boleh ada salat setelah asar sampai selesai terbenamnya matahari. Itu kuncinya. Jadi enggak ada salat kecuali salat-salat yang muncul karena penyebab tertentu. Jadi salat itu munculnya karena sebab, bukan karena adanya prosedur salat itu. Contoh salat sunnah tahiyatul masjid, itu bukan disuruh untuk lakukan setelah asar. Banyak kan yang salat tahiyatul masjid sebelum, begitu menjelang maghrib matahari dalam proses tenggelam dia sudah salat di masjid. Padahal Nabi mengatakan enggak boleh ada salat sampai terbenam matahari. Itu salatnya muncul karena masuk masjid. Jadi alasannya karena masuk masjid. Salat sunnah wudu juga karena muncul karena berwudu. Tidak ada wudu, tidak ada salat itu. Jadi yang dibolehkan hanya karena munculnya penyebab. Gerhana matahari terjadi sebelum terbenamnya matahari, misal sekitaran jam 6. Mungkin terjadi gerhana matahari jam 6. Anggap aja mungkin, Pak. Bolehkah salat gerhana? Boleh, karena muncul penyebab.
Nah, itu saja yang boleh. Selain daripada itu, melakukan solat dengan sengaja tidak dibolehkan. Dan itu bukan waktu yang dibolehkan melakukan solat. Nah, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi? Yang kedua tadi apa? Pertanyaan kedua tadi apa? Kurang terdengar apa? Setelah salat. Enggak. Ada pertanyaan kedua tadi apa? Orang yang salat karena ria, apakah termasuk golongan munafik? Ya. Kalau dia melakukannya secara berkesinambungan, bukan bisikan-bisikan di hati yang dibisikkan syaitan, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Karena orang yang munafik itu kalau salat, yang dia lakukan adalah ria'an nas. Ya. Golongan munafik kalau salat, pertama malas. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Ciri-cirinya malas. Yura'unan nas, lalu dia menampak-nampakkan pada manusia. Masuk kalau selalu terjadi begitu. Tapi ada orang sekali dua, Pak, dia enggak ada rencana untuk menampakkan, tapi hatinya berbisik, dibisik-bisik di hatinya, lihat tu ada orang lihat engkau, lihat. Itu waswasah syaitan. Lalu kita diberi hak untuk melawannya. Itu tidak disebut munafik. Tapi kalau sudah reguler terjadi terus-terusan begitu, ingin tampak, dia enggak solat sunnah dulu kalau enggak ada orang di masjid. Begitu datang orang, mulai dia solat sunnah. Ini masuk golongan ciri-ciri ibadahnya orang munafik. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang solat qabliyah Jumaat, apakah ada atau tidak? Yang pasti dulu, Pak. Saya jawab yang pasti dulu. Yang pasti solat sunnah sebelum Jumaat itu dikuatkan untuk dilakukan. Artinya sebelum datangnya waktu Jumaat, siapa yang datang lebih awal terus lakukan solat 2 rakaat, tidak dibatasi rakaatnya. Salah satu menghiasi menjelang datangnya Jumaat itu solat sunnah, berulang-ulang solat sunnah mutlak. Bangun lagi, solat lagi, bangun lagi, solat lagi. Itu terserah. Nah, sekarang yang jadi masalah salat qabliyah. Kalau belum azan tidak disebut salat qabliyah. Kalau sudah azan baru disebut salat qabliyah, iaitu sudah masuk waktu. Ini yang jadi masalah. Apakah ada salat qabliyah? Ini khilaf, Pak. Khilaf. Sebahagian ulama mengatakan tidak adanya salat qabliyah Jumaat. Karena Jumaat itu mustaqil, bukan pengganti duhur. Dia itu mustaqil. Syariatnya berdiri sendiri. Tapi banyak juga para ulama yang mengatakan ada qabliyah Jumaat. Dengan dalil Rasulullah mengatakan ma bainal azanain as-salah. Di antara azan dan iqamah ada salat. Di semua waktu atas nama ada azan, atas nama menunggu iqamah tetap ada salat. Nah, yang jadi masalah penamaannya yang jadi masalah. Kita kan habis azan di masjid-masjid tertentu yang masjid azan 2 kali, Pak. Setelah azan kan itu dah masuk waktu itu. Lalu kita salat 2 rakaat. Apakah ini salat sunnah mutlak atau salat sunnah qabliyah? Maka yang jadi masalah adalah penamaan salat itu. Salatnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah menamakan salat itu, apakah itu qabliyah atau hanya sekedar salat sunnah mutlak. Makanya ada khilaf. Saya pun tidak berani jawab pasti. Yang lebih malim saja khilaf. Yang lebih alim daripada kita berbeza pandangan untuk melihat posisi salat itu. Tapi tidak boleh kita memvonis dengan mengatakan itu salatnya bid'ah. Karena dalil ada di setiap antara azan dan iqamah ada salat kata Nabi. Jadi kalaupun terjadi perbezaan pandangan, ya berlapang dada sajalah. Mungkin orang lebih alim daripada kita, bacaannya mungkin lebih tinggi daripada kita. Tidak usahlah sampai memvonis yang salat sebelum Jumaat ahli neraka. Yang orang yang salat sebelum Jumaat pun mengatakan kepada yang duduk tidak mau salat. Jadi ini salat di masjid itu kan, Pak, ada yang duduk enggak salat. Orang ini pun mengatakan, ahli neraka juga nih. Ini sama-sama ahli neraka. Kalau semua sudah saling menerakakan, siapakah yang berada di dalam surga? Akhirnya neraka semua kita ni. Jadi jemaah mereka Allah, khilaf masalah urusan salat sebelum Jumaat. Baik, saya cukupkan karena kita harus berhadapan dengan kewajiban masuk kantor dan belum waktunya untuk salat, harus menunggu 15 minit ke depan.
baru bisa melakukan salat penutup paket subuh bagi yang ingin menunggu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.